Iya tuh, banyak orang yang mungkin mau makan steak supaya nggak cepet sakit juga Kak Vito, karena kan kandungan gizinya juga bagus, terus juga anget, dan bikin kita nyaman juga, apalagi sekarang lagi musim hujan, banyak yang kena sakit nih Kak Vito. Kan makan steak, makan daging kan bisa bikin seperti orang jadi hangat dan banyak proteinnya juga apalagi, jadi penuh gizi. Nah, Mas tadi musim hujan ini saya kemarin di rumah sakit ya, mereka bilang nih lagi musim DBD. Iya. Wah, musim DBD itu seperti apa tuh musim DBD? Mereka suka bilang ini demam berdarah. Nah, coba kita akan bercakap-cakap mengenai ini dengan Dr. Aditya Susilo, spesialis penyakit dalam ya. Tapi kita lihat dulu tayangan berikut ini. Saat memasuki musim hujan seperti sekarang ini, penyakit apa yang tiba-tiba naik daun? Jawabannya adalah demam berdarah dengue atau DBD. Manifestasi penyakit ini berupa gangguan pada pembuluh darah kapiler dan sistem pembekuan darah manusia akibat infeksi virus dengue yang dibawa oleh nyamuk. DBD juga kerap disebut penyakit breakbone karena sering menyebabkan nyeri sendi dan otot yang sangat menyakitkan. Demam berdarah dengue pertama kali muncul pada tahun 1970-an. Saat itu, DBD muncul sebagai wabah penyakit yang secara masif dan serempak menyerang wilayah Asia, Afrika, serta Amerika Utara. Di Indonesia sendiri, penyakit yang populer dengan nama DBD ini pertama kali terjadi di Surabaya pada tahun 1968. Tapi DBD baru dapat diidentifikasikan secara medis pada tahun 1972. Penyakit ini kemudian menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang mengalami peningkatan jumlah kasus DBD pada awal tahun 2019 ini. Beberapa rumah sakit terpaksa menggunakan kasur tambahan yang ditempatkan di ruang-ruang perawatan agar bisa menampung para pasien. Jakarta bukan kota satu-satunya di Indonesia yang menjadi langganan wabah DBD. Pasien DBD di Bandung, Jawa Barat juga meningkat tajam. Rumah sakit Hasan Sadikin yang menjadi rujukan untuk kasus DBD kebanjiran pasien, baik dari kota Bandung maupun daerah-daerah sekitarnya. Sementara itu, di Sulawesi, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat ada 150 kasus DBD yang tersebar di sejumlah kabupaten pada bulan Januari 2019. Masyarakat pun diimbau untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan untuk membantu mengurangi penyebaran penyakit yang mematikan tersebut. Penyakit DBD sendiri bersifat asimptomatik atau tidak memiliki gejala yang jelas. Orang-orang di sekeliling penderita bahkan sering salah mengartikan gejala yang muncul karena hampir sama dengan gejala penyakit lain seperti flu dan tifus. Panasnya rendah terus tinggi, lebih tinggi lagi baru saya bawa ke puskesmas, terus sekali minum obat panas lagi, tinggi lagi, baru saya bawa lagi ke puskesmas, baru ditangani. Untuk gejala awalnya kalau pagi dia panas dingin Mbak, nanti turun lagi di siang hari, nanti kemudian di sore hari dia kembali panas dingin, badan pada sakit gitu aja Mbak, lalu pusing kepalanya. Panas dingin gitu, merasa panas badannya, tapi masih menggigil dianya. Kan dikasih sini nasi lembek ya setengah, terus sayur bening, ikan ayam gitu ya. Tadi saya kasih makanan dari sini, udah makanan dari sini aja saya kasih. Jutaan kasus infeksi DBD terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia. Penyakit tersebut dapat menyerang pasien dari semua kelompok usia. Nah, untuk mampu mengenali dan mencegah penyakit yang mengerikan ini, simak pembahasannya di Ayo Hidup Sehat. Nah, sudah ada Dokter Adityo nih di sini. Selamat siang, Dokter. Dan memang saat ini, apakah memang lagi mewabah ya, Dok, DBD ini? Iya, jadi memang kalau penyakit DBD ini kan berkaitan dengan vektor. Vektornya adalah nyamuk Aedes, yang nyamuk Aedes ini akan banyak tumbuh berkembang pada musim penghujan. Oleh karena pada musim penghujan ini akan banyak genangan-genangan air, yang dimana genangan air itu akan menjadi tempat nyamuk Aedes untuk tumbuh dan berkembang. Jadi oleh karena itu pada musim-musim seperti saat ini, di mana kita lihat penghujan, kemudian awal-awal Januari, biasanya Januari sampai Maret ini biasanya peak dari demam berdarah. Jadi untuk itu memang betul sekarang lagi musimnya demam berdarah. Oke, ini Dok, juga, ini diabetes lagi. Tifus sama DBD ini kan beda-beda tipis. Iya, benar banget.
Coba kita lihat tabelnya nih perbedaannya ya. Apa nih coba? Lihat nih kalau perbedaannya kalau yang namanya tipes itu dia sama panas tapi demamnya naik turun. Nah, kalau DBD ini tinggi tiba-tiba mendadak. Nah, coba mungkin Dokter Aditya bisa memberikan penjelasan pada masyarakat bedanya gimana nih supaya bisa kelihatan bagi masyarakat ya. Iya, baik. Jadi kalau dilihat dari bagan ini ya, sebetulnya tifus itu demamnya bukannya naik turun, tapi dia demamnya akan meningkat. Jadi dia tidak mendadak, dia muncul awalnya mungkin tidak terlalu menonjol demamnya, tapi seiring hari, seiring waktu, itu demamnya makin lama makin tinggi. Umumnya demam ini akan mencapai suhu yang tertingginya sekitar 39, bahkan itu biasanya setelah melewati 5 hari. Beda dengan demam berdarah. Kalau demam berdarah itu dalam waktu kurang dari 12 jam, pasien yang tadinya masih sehat, mungkin kasarnya dia baru selesai main bola gitu, masih sangat bugar, tapi tiba-tiba dalam 12 jam tiba-tiba demamnya langsung bisa sampai 39 derajat. Jadi saya kira memang demamnya berbeda untuk pola tipes dan demam berdarah. Tapi sebetulnya memang tipes ini istilah awam. Yang betul itu kita menggunakan istilahnya tifoid gitu ya. Iya. Kalau tipes itu tadi ya lain gitu ya. Beda lagi penyakitnya. Ini memang Dr. Stila kalau suka lihat ya biasanya kalau orang namanya tifoid itu dia bilang kalau misalkan dia sore-sore atau pagi-pagi kan demamnya beda nih kan? Iya, beda. Terus juga suka diare juga tuh keluhan yang lebih lebih sering tuh, itu lebih ke arah tifoid ya dok ya. Kalau misalnya untuk masyarakat supaya lebih gampang membedakannya tuh bagaimana dok? Betul, baik. Jadi memang untuk demam berdarah ini kan penyebabnya virus. Dia affect semua organ, tapi terutama yang diganggu oleh virus ini adalah di pembuluh darah. Makanya bisa terjadi risiko shock, tensi turun dan yang lain-lain. Tapi kalau untuk typhoid itu penyebabnya bakteri. Dan bakteri ini masuknya dari pencernaan. Jadi dari makanan. Dan biasanya makanan-makanan yang undercooked yang menjadi faktor risiko. Jadi sebetulnya ini mungkin masih bisa nyambung dengan sesi yang sebelumnya tentang steak gitu ya. Dimana kalau kita makan raw steaks itu mungkin risiko untuk tertular kuman typhoid ini barangkali akan lebih tinggi. Dan oleh karena typhoid ini penularannya melalui makanan, jadi betul sekali bahwa selain demam, keluhan-keluhan di pencernaan itu menjadi lebih prominent dibandingkan demam berdarah, lebih menonjol. Dimana kalau untuk typhoid itu manifestasi dari gangguan buang air besar itu bisa mencolok. Tapi umumnya untuk typhoid lebih cenderungnya konstipasi, jadi susah buang air besar. Untuk diare ada, tapi memang lebih menonjol konstipasi. Betul. Nah ini justru karena memang ini DBD nih, coba kita lihat ada kesempatan fakta yang terkait dengan ini. Katanya kalau DBD ini adalah penyakit menular, mitos atau fakta? Ini udah pasti fakta, karena kita udah ngomong tadi penularannya melalui nyamuk. Jadi jelas dia penyakit menular. Tapi bukan manusia ke manusia ya dok ya, nanti takutnya ada temennya DBD terus dia nengokin, nggak mau nengokin, takutnya kena DBD, nggak gitu ya dok ya. Jadi harus melalui nyamuk. Harus melalui nyamuk. Nah ini kan nyamuk nih dok ya penyebabnya, nyamuk dari Aedes aegypti ini. Dan katanya nyamuk ini dok, ini berkembang biak di air yang tenang dan bersih. Jadi dok, katanya lingkungan yang jorok itu justru malah aman dari ancaman DBD. Itu fakta atau mitos nih dok? Jelas mitos. Jelas mitos lah. Ya, memang teorinya dia senang di genangan air yang bersih. Tapi iya tetap aja itu adalah genangan air gitu. Tentu malah kalau airnya air jorok, mungkin double-double itu nanti penyakit. Jadi ada kuman yang lain juga. Ada kuman yang lain, jadi ditambah demam berdarah, ditambah kena diare juga gitu. Saya kira itu mitos lah. Nah yang berikutnya ini sangat menarik nih karena orang suka nyarinya jus jambu atau sari kurma untuk mengobati DBD. Apakah benar ini adalah obat kesembuhan DBD? Ini mitos. Ini mitos. Jadi penelitian-penelitian sudah menunjukkan bahwa sari kurma dan jus jambu itu tidak ada korelasinya dengan peningkatan trombosit. Karena memang identiknya demam berdarah ini adalah dengan penurunan trombosit. Jadi orang berupaya mencari hal-hal yang katanya bisa meningkatkan naiknya trombosit. Tapi sebetulnya peningkatan trombosit ini itu murni kaitannya adalah dengan fase-fase dari demam berdarah itu sendiri. Di mana pada saat pasien sudah melewati fase kritis, dia masuk fase recovery, nanti dengan sendirinya trombosit itu akan meningkat. Tapi khusus untuk jambu dan sari kurma, kita memanfaatkan sugesti sebetulnya. Dengan pasien percaya bahwa dengan dia minum itu dia akan sehat, dia akan mau minum. Karena memang backbone-nya kan adalah cairan. Dengan dia mau minum, tentu cairan bisa tercukupi.
Jadi umumnya ini tidak menjadi masalah yang berarti lah untuk kesehatan. Nah, itu tips yang pertama tuh. Kalau demam berdarah ingat bahwa cairan harus dipenuhi. Nah, Betul. gimana tips yang berikutnya nih? Baik, jadi berikutnya tentu kalau kita berbicara demam berdarah, kita berbicara mengenai kewaspadaan. Iya. Di mana kewaspadaan ini adalah kunci dari penanganan demam berdarah. Karena yang membuat demam berdarah itu menjadi berbahaya umumnya adalah pada saat pasien datang di fase-fase yang sudah terlambat, di mana trombosit anjloknya sudah sangat dalam, pasien sudah kekurangan cairan. Jadi kewaspadaan ini adalah kunci di mana pada saat kita tahu musim demam berdarah sedang menjadi trending saat ini, pasien dengan gejala-gejala yang khas tadi demam muncul mendadak, sakit kepala, nyeri ulu hati dan mual, muncul mendadak demamnya kurang dari 12 jam. Saya kira inilah titik di mana seorang pasien harus mau menemui tenaga medis agar dia bisa diperiksa dan kemudian ditetapkan apakah betul dia demam berdarah atau tidak, dan kemudian dia bisa mendapatkan penanganan yang terbaik. Baik, terima kasih. Jadi Saya jangan kira anggap gitu. enteng ya. Banyak, Terima dokter. kasih dokter. Gitu ya. Jangan kalau orang sakit ulu hati dibilang sakit mah aja atau panas dingin antar juga sembuh. Periksakan diri Anda Periksa ya. ke dokter. Dan jangan lupa Ayo Hidup Sehat akan kembali lagi besok jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan untuk yang belum menyaksikan bisa dilihat resumenya di laman kami di viva.co.id. Oke, baik, saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Sheila Salsabila. Indonesia, ayo hidup sehat.